Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya teman-teman. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Untuk yang baru datang, kenalkan aku Sora. Silahkan di subscribe untuk dukungan kamu ke aku. Untuk yang sudah mensubscribe dan setia, terima kasih banyak. I love you as always. Kita hari ini mau baca lagi tentang sebuah tema, yaitu tak menyangka akan cinta kamu sedalam ini. Tak menyangka cinta kamu sedalam ini. Jadi ada seseorang yang tidak menyangka dia cinta kamu sedalam ini, ya. Sora akan tetap mengingatkan selalu ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, karena ini umum bukan pribadi atau personal, jadi belum tentu cocok sama kamu. Kalau nggak cocok santai aja, karena masih ada video-video lain yang sifatnya tidak mengenal batasan waktu, nggak ada expire, atau kamu bisa personal reading untuk readingan yang pasti-pasti aja energi kamu di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ada energi situasi seperti apa yang terjadi antara kamu sama orang ini, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini ada energi divine maskulin, artinya ada energi tentang masalah mungkin ketegasan, tentang masalah aksi, tentang masalah dominasi, tentang masalah suatu sikap yang jelas ya. Jadi hubungan ini di sini memang menuntut sebuah kepastian, sebuah kestabilan, sebuah energi dari gentleman. Yang namanya sifat gentleman itu kan tegas, jelas gitu ya teman-teman. Dan energi berani dan energi menguasai ya. Itu kalau yang Sora lihat. Jadi di sini mungkin banget ada energi di mana kalian, tapi di sisi lain kalian mungkin banget sama-sama saling diem dengan pride kalian masing-masing. Dia nggak bergerak, kamu juga mungkin nggak bergerak pada situasi ini. Banyak merenung dan berpikir dari segala masalah yang ada. Di sini ada situasi yang memang kurang kondusif ya, karena adanya suatu masalah ya, antara dari situasi kamu atau situasi dia yang keuangannya mungkin sedang tidak pasti atau sedang tidak stabil ya. Jadi bisa saja sedang berada dalam situasi yang juga dingin. Di sini selain ada situasi finansial yang kurang baik, di sini juga ada situasi berada di persimpangan gitu ya. Seperti bingung bagaimana harus mau melangkah berikutnya, ada energi terseok-seok, ada juga di sini yang sedang mengalami sakit, baik secara fisik ataupun secara perasaan atau secara mental ya teman-teman. Nah, ada kendala apa lagi? Di sini juga ada kendala tentang, nah ini selalu angkanya 5 sampai diulang 2 kali. Jadi ini memang angka-angka atau situasi-situasi persimpangan, situasi yang berubah-ubah ya. Di sini memang banyak kalau Sora lihat kesalahpahaman, perdebatan, perbedaan pikiran, perbedaan cara komunikasi, perbedaan keinginan. Dan di sini memang ada clash ego ya, antara dia yang nggak mau ngalah atau kamu nggak mau ngalah, atau kalian sama-sama nggak mau ngalah. Ada yang merasa pengen didengerin, ada yang merasa dia yang harus didengerin. Jadi di sini memang ada situasi yang akhirnya tuh jadinya sulit gitu ya. Kamu nggak merasa salah, dia juga mungkin tidak merasa salah. Jadi di sini memang ada pertikaian, komunikasi yang kurang baik. Selain daripada itu, ya, di sini ada situasi sedang fokus sama saat ini. Jadi kalian berdua mungkin sedang evaluasi dengan analisa, berpikir bagaimana hubungan ini ke depannya dengan banyaknya rintangan, kesulitan dan persimpangan, ya. Karena di sini sama-sama fokusnya itu seperti masih belum jelas untuk ke depan, karena fokusnya sekarang banyak ke saat ini ya. Jadi banyak analisa yang sedang coba dipikirkan, teman-teman. Dan tapi di sini romansa itu masih ada gitu ya, romansa itu masih ada, chemistry itu ada, masih ada rasa sayang di sana, rasa cinta di sana. Walaupun di sini berada dalam satu situasi tentang sebuah pilihan. Situasi pilihan di sini bisa saja berkutat ya terhadap sebuah situasi di mana kayak akankah dia memilih kamu? Akankah dia memilih yang lain, atau di sini mulai terbit di antara kalian perasaan apakah memang
satu dan yang lainnya adalah memang the one gitu ya. Apakah ini memang sudah pasangan yang paling tepat gitu loh ya. Jadi kayak sama-sama saling menilai, sama-sama saling menilik gitu ya. Apakah ini memang sudah pasti yang paling benar atau pasangan yang paling tepat untuk satu dan yang lainnya. Jadi kayak mau mencari the one gitu ya teman-teman. Kita lihat dulu, kamu berdealing dengan siapa sih ciri-cirinya? Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung tipenya sedikit pasif ya, atau cenderung memang tipenya pasrah terhadap situasi dan keadaan ya. Jadi kayak merasa ya sudahlah, sekarang dijalankan aja apa adanya ya. Jadi dia itu memang cenderung berkebalikan dari orang-orang yang pernah kamu kenal sebelumnya atau kamu pernah berhubungan sebelumnya ya. Di sini dia itu punya cara pikir yang kamu kadang-kadang bingung, kok cara pikir dia tuh nggak bisa dimengerti ya. Orang ini tuh punya hasrat yang menggebu, cenderung terburu-buru ya, dan orang ini itu berapi-api, bersemangat. Ini juga bisa saja ada semangat atau api cinta yang kayak bergairah banget di awal gitu ya, langsung set banget orangnya padahal di awal. Orang ini juga banyak melakukan perjalanan dalam pekerjaan atau urusan pribadi ya. Orangnya tipe yang suka mau tahu ini dan itu, pelajarin ini dan itu. Tipe yang secara pemikiran masih mungkin belum begitu matang gitu ya. Beberapa di sini punya energi divine feminim, tapi di sini juga ada energi divine maskulin. Jadi di sini orangnya itu tipenya diem, ngamatin, baru dia akan bergerak gitu ya, bergerak dengan semangat. Tipenya itu tapi akan mengintimidasi dengan pikiran orangnya ya. Orang ini tuh kadang-kadang kalau mau punya pikiran itu dia ngerasa dirinya dia yang benar. Nah, di sini kamu bisa lihat dia tuh lebih banyak pakai aksi sama pikiran ya, teman-teman. Orang ini tuh bisa saja memang punya tampilan secara fisik atau energi secara fisikal yang memang tipenya kamu, tipe membuat nyaman, tipe yang punya pesona charming tersendiri. Orangnya bisa saja memperhatikan penampilan dan reputasi dia, bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kewanitaan, kecantikan, good looking, sex appeal-nya besar gitu ya teman-teman. Nah, tapi dengan situasi yang ada di sana, sekarang bagaimana perasaan dia ke kamu pada saat ini? Teman-teman, di sini masih ada perasaan yang dia tahu, dia masih mau menilik kamu, dia masih mempelajari dengan realistis apakah perasaan ini. Ya. Bisa saja orang ini memang mungkin tidak siap kalau ternyata dia punya sedalam itu perasaan ke kamu. Ya, dia mencoba untuk menganalisa perasaan dia sendiri gitu loh ya. Apakah ini memang untuk kedepannya, apakah ini memang pertanda untuk kedepannya gitu ya. Sementara bagaimana perasaan kamu sama dia? Di sini perasaan kamu tuh masih ada gairah yang kuat ya. Kamu juga adalah mungkin banget seseorang yang selama ini selalu ada pergerakan ke dia teman-teman. Jadi kamu tuh banyak proaktif gitu ke dia ya. Tapi pada saat ini kamu seperti menunggu situasi membaik, menunggu dia yang banyak pasif sebelumnya ya teman-teman. Oke, dan di sini ada menunggu dari sebuah adanya pergerakan. Kalau Sora lihat di sini, kamu mengharapkan ada pergerakan baru, ada langkah baru dalam relationship ini ya. Entah dia yang bergerak ke kamu atau situasi yang bisa berubah untuk memulai segala sesuatunya dari awal ya. Karena ini adalah situasi pergerakan dari orang yang mungkin banget dia ngindarin kamu, ghosting kamu, jauhin kamu, ngilang dari kamu karena proses yang tadi sedang dia pikirkan dan sedang dia amati ya. Kita lihat kenapa ternyata dia secinta itu sama kamu ya teman-teman. Tak pernah menyangka. Yang pertama, ternyata jauh dari kamu tuh ada rasa kehilangan yang sakit ya. Di sini kayak dia menyadari kalau dia itu gloomy, dia sedih nggak ada kamu, dan di sini ada energi mellow ya, dimana mungkin banget dia kecewa sama dirinya sendiri karena tidak bisa memenuhi ekspektasi yang kamu mau dalam bentuk apapun itu. Tapi di sini ada rasa sakit yang mendalam, kok keingetan terus ya, dia tidak menyangka akan keingetan terus teman-teman. Dan ketika dia sendirian, dia semakin menyadari perasaan kehilangan itu yang mendalam ya. Jadi dia tuh kayak
dipaksa gitu ya, ketika dia sendirian disodorkan kenyataan perasaan bahwa ternyata dia harus menyadari kalau dia tuh terluka, tidak ada kamu, terluka ketika harus sendiri. Di sini ada energi keterbutuhan ternyata yang sangat besar dari dia, teman-teman. Dan ternyata ada luka. Jadi perasaannya itu tadi dia pikir bisa dia itu nggak ada kamu ya, tapi ternyata perasaannya terasa sangat kontras, kehilangan keseimbangan juga, nggak ada kamu, teman-teman. Dan ketika dia sendiri, dia semakin mengenali emosi terdalam dirinya dia. Kalau ego dia tuh gede banget gitu loh ya. Dan ego dia yang lebih besar itu bisa saja mengikis perasaan cinta dia yang sebenarnya dalam banget sama kamu ya. Jadi dia tuh kayak menyadari kalau aku tuh banyak pakai ego daripada kenyataan perasaan kalau mungkin dia sebenarnya sesayang itu sama kamu. Di sini pun kalau Sora lihat, ketika dia ghosting atau ngilang, itu adalah tindakan dari emosi yang tidak benar-benar dia olah. Jadi kayak, udahlah, aku mau melindungi diri aku nggak mau terluka sehingga aku ngilang aja, ya. Dan dia merasa ketika berjauhan justru semakin terbukalah sebuah jalan kenyataan kalau ternyata dia itu galau, nggak ada kamu, dan selalu merasa gundah gulana, dan seperti selalu ada dorongan untuk dia itu pingin kembali ke kamu gitu. Jadi kayak semakin menyadari perasaan sendiri ketika sudah mengolah perasaan itu, ketika sudah melakukan A baru tahu ternyata B gitu ya. Dan di sini terbukalah sebuah kunci perasaan kenyataan yang ternyata dia baru menyadari gitu, dia baru memahami dan mempelajari hatinya dia kalau ternyata dia tidak seimbang tanpa kamu, dia tidak bisa selaras tanpa kamu, dia oleng gitu ya. Jadi kamu tuh salah satu orang yang menunjang emosinya dia, mensupport dia. Dan di sini dia merasa kayak ternyata perasaan dia itu bertransformasi, teman-teman. Ya, jadi nggak langsung yang kayak serta-merta pokoknya hari itu juga, detik itu juga dia kenal sama kamu atau dalam relationship dari awal langsung cinta gitu ya, mendalam. Enggak, di sini kalau Sora lihat setelah melalui proses ya, banyak hal-hal yang dilewati gitu ya. Semakin menyadari perasaan kalau kalian itu ternyata terhubung, kalian itu ternyata berproses, perasaan itu berubah. Jadi awalnya itu mungkin gak sedalam ini, teman-teman. Ya, tuh dia tuh terkamuflase sendiri dengan perasaannya dia ya. Apa yang kamu lihat juga, walaupun dia sikapnya mungkin cuek, nggak peduli dan sebagainya, sebenarnya yang di dalamnya itu tidak seperti itu loh, teman-teman. Ternyata hatinya dia pun dalamnya itu tidak seperti itu. Di sini ada pembelajaran yang sangat mendalam. Karena apa yang telah terjadi itu membawa dia itu banyak pembelajaran gitu loh ya. Dan ternyata kehadiran kamu di dalam hidup dia itu ada sebuah makna yang semakin kesini semakin bisa dia sadari. Semakin belajar dari banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, teman-teman. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat, orang ini menyadari ada kesalahan terdalam dari dalam dirinya dia, dan jadi ada banyak pembelajaran gitu loh. Perasaan dia sama kamu tuh membawa banyak hal terbuka, mengenali perasaan sendiri, mengakui diri sendiri. Kalau ternyata di sini juga hatinya dia tanpa paksaan, jadi sayang dalam sama kamu. Hatinya dia tuh jadi kayak mencuat ke dalam ke kamu gitu loh, teman-teman. Karena di bawah alam sadar, tadinya dia pikir dia bisa kontrol perasaan dia, tapi ternyata enggak. Dia sangat butuh kamu. Di sini ada energi dari mana tidak dia sangka. Cinta itu masuk di bawah alam sadar, dan ternyata itu yang terjadi. Dia punya perasaan yang kuat sama kamu. Nah, kenapa sih? Salah satunya karena kalian ada koneksi dari masa lalu, ya. Jadi memang ada koneksi yang tidak biasa di sini, koneksi yang spesial. Koneksi mungkin ada hubungan yang belum selesai sebelumnya di sini. Nyata, yang akhirnya bisa dia mengerti gitu loh ya. Semakin terhubung dan terkoneksi. Di sini, tanpa adanya kamu, ada energi dia itu kehilangan sebuah cahaya. Jadi kamu tuh kayak energi cahaya buat dia. Dan sekarang dia berada dalam kegelapan. Dan ada energi di mana dia sangat butuh keberadaan kamu. Intuisi dia juga nggak bisa bohong kan. Sebelumnya dia meremehkan perasaan dia sendiri. Enggak lah, aku nggak sedalam itu sama kamu ya. Tapi ternyata ya sedalam itu.
Ternyata sekuat itu, sebold itu perasaan dia ke kamu. Ya. Di sini juga ada energi yang dia ngerasa kayak ini apa aku di magic, apa aku energinya kenapa begini gitu ya. Tapi intuisi dia tahu gitu ya. Di sini coba ada energi denial, tapi sebenarnya dia tahu dia tidak mungkin menghindar selamanya. Ya. Di sini ada sebuah energi keyakinan penuh kalau koneksi kalian tidak biasa. Ya. Ada energi dari keyakinan yang sangat dalam yang sesungguhnya batinnya rasakan ke kamu. Tanpa kamu dia hilang arah. Jadi di sini memang jelas ada energi kamu tuh suaranya dia. Jadi jalan buat dia. Dan sejauh apapun dia pergi, dia selalu kembali energinya ke kamu ya. Aku tuh ninggalin kamu karena aku takut ditinggalin. Jadi orang ini memang punya masalah dengan trust issue ya. Jadi kayak takut ditinggalin gitu ya. Tapi di sini energi ketertarikannya sangat kuat. Ada energi penyesalan karena dia sudah bohong sama kamu. Mungkin sama ini ada kebohongan, manipulasi. Karena dia nggak yakin kan sebelumnya sama perasaan dia sendiri ya. Dan aku tuh jaga jarak sama kamu karena aku tuh belum yakin sama perasaan aku. Ya. Dekat kamu aja aku udah ngerasa sangat-sangat aman dan nyaman. Aku berusaha tidak bereaksi soal perasaan aku sama kamu. Aku berusaha menyembunyikan, karena orang ini tadi selalu bilang, butuh proses untuk mengerti, butuh proses untuk memahami. Orang ini gak siap teman-teman untuk kayak menunjukkan siapa dia sebenarnya sama kamu. Ya. Dan dia sekarang bertanya-tanya, kamu tuh bahagia gak sih tanpa aku? Kamu kan gak tahu, ternyata sangat susah banget untuk melepaskan kamu. Jadi ini orang yang ya tadinya dia yang pergi, tapi dia juga yang ternyata sulit ya untuk melepaskan kamu. Oke, kita lihat apakah kedepannya dia mungkin akan punya jalan kembali ke kamu teman-teman ya. Di sini ada energi King of Wands. Orang ini punya satu visions, untuk punya satu ambisi, untuk bisa lebih tegas, untuk bisa lebih yakin. Di sini ada energi pergerakan teman-teman nantinya ya. Jadi di sini ada energi keberhasilan dalam relationship. Yang mana ini sangat mungkin banget orang ini itu pingin bergerak ke kamu ketika dia sudah berhasil, sukses teman-teman. Ya, karena di sini dia tahu gitu loh ya, kalau dia pingin berhasil dia harus ke situasi yang lebih baik itu kalau Sora lihat ya. Jadi di sini memang ada situasi dia itu pingin bergerak ke arah kamu, memperbaiki situasi sama keadaan, tapi mau nggak mau harus ada yang dia selesaikan dulu ya teman-teman. Di sini dia akan memberikan waktu untuk kamu juga menyembuhkan dulu hati kamu, fokus dulu ke diri kamu. Begitu juga dia pengen fokus dulu ke diri dia, memperbaiki diri dia sebelum dia datang ke kamu, sampai dia bisa seimbang dan harmoni teman-teman ya, baru dia siap datang ke kamu. Artinya orang ini menyadari gitu ya, dia itu masih butuh proses buat bisa stabil. Tapi pembelajaran terkuat adalah dia akan datang ke kamu ketika dia sudah yakin bahwa dia sudah bisa lagi, dia sudah bisa mengendalikan egonya dia ya. Terus orang masukannya untuk aku apa menghadapi situasi ini? Teman-teman, ini adalah sebuah proses metamorfosis dan perjalanan. Kalau ditanya metamorfosis, siklus perubahan itu akan terjadi. Tapi berapa lama? Sora, aku mesti menunggu dan tidak pasti itu teman-teman. Di sini ada satu isu tentang inner child juga ya. Jadi kalau yang Sora lihat akan ada situasi yang memang harus dijalani. Berapa lamanya itu memang di sini proses ya teman-teman. Ya, karena di sini ada siklus yang harus diselesaikan. Berapa lama siklus itu akan berulang ya teman-teman. Itu kalau Sora lihat di sini ada sesuatu yang terbelenggu. Jadi tidak akan dalam waktu yang cepat atau segera ya. Karena lepas dari belenggu itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kalau dia kembali terlalu cepat, akhirnya akan terjadi ketidaksiapan dan akan terjadi proses-proses berulang. Jadi sabar teman-teman. Di sini dia tadi ulang-ulang terus tuh banyak banget angka 5 atau 6. Jadi kalau seorang ngerasa mungkin tidak bisa, paling cepat 5 atau 6 bulan ya. Tapi seorang merasa mungkin ini butuh atau
ada butuh yang mungkin tahunan, ya apa adanya seperti itu Sora bacain gitu ya. Tapi Sora bilang ini paling cepat setengah tahun dia baru bisa akan ada pergerakan ke kamu ya, 5-6 bulan gitu. Itu paling cepet ya, kira-kira gitu. Jadi kamu fokus juga ke diri kamu rubah juga diri kamu, sementara dia juga rubah dan proses dirinya dia, intinya gitu ya. Sabar, karena semua metamorfosis tiap orang tuh beda-beda, nggak cepet. Sama kayak orang yang apa, nyari duit gitu ya, berkarir. Ada yang cepet 3 tahun cepet naik karir, ada yang 10 tahun karirnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah sama ada orang yang diet juga sama, ada yang losing weight hilang berat badan sebulan hilangnya langsung 5 kilo, ada yang cuma 2 kilo, ada yang 3 kilo, kan orang beda-beda ya. Oke, di sini ada Scorpio, Sagittarius, Cancer, Virgo, Capricorn, Libra, Taurus, dan Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabet yang terbuka. Alfabetnya kita lihat. Ops. Kita lihat alfabetnya. Aku susun dulu ya. Maaf kalau ada suara-suara karena lagi betulin kamar mandi di sebelah ya. Oke, udah ya. FEY ABZNE LABUXIGJRM 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan pastinya Sora pingin banget kamu menjadi yang lebih baik ke depannya. Sampai kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel kedua Sora di Misana Sora. Bye bye.